Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbakse menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Dan kita awali Sapa Sumbakse hari ini bersama Sarobiansyah. Inilah Sapa Sumbakse selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, KPU Sumatera Selatan melakukan seleksi anggota KPU di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Harapannya anggota terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Lalu bagaimana jalannya proses seleksi? Kita akan membahasnya dengan Bapak Eko Iswantoro, PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan yang sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, sehat ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini ada KPU Sumsel ini melakukan seleksi anggota KPU di 17 kabupaten se-Sumatera Selatan begitu. Nah, pendaftar calon anggota KPU ini sudah dimulai, pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2023. Artinya ini sudah berakhir begitu Pak ya. Nah, melihat antusias dari para pendaftar ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Robi. Perlu kami jelaskan bahwasannya masyarakat Sumatera Selatan cukup sangat antusiasnya tinggi dilihat dari jumlah pelamar yang memasukkan dokumen fisik itu terdapat 762 pelamar sampai dengan hari ini terakhir. Dan kami mengawali pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 16 Oktober hari ini. Pada tanggal 5 Oktober itu kita gelar konferensi pers sehingga bisa dilaksanakan dan bisa diketahui sama share informasi kepada halayak khususnya masyarakat se-Sumatera Selatan. Ini kita buka pada 17 kabupaten kota untuk mencukupi kuota yaitu 5 anggota komisioner, calon anggota komisioner kabupaten kota se-Sumatera Selatan sebanyak 17 kabupaten kota. Itu Mas Robi. Ya. Nah, untuk tahapan seleksinya sendiri ini seperti apa dan mungkin nanti apa saja yang akan dilewati bagi para pendaftar ini? Bagi para pendaftar itu sebetulnya kita sudah membuka pendaftaran di tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober itu, sehingga tahapan-tahapan yang perlu dilalui sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1306 tahun 2023 itu sebetulnya ada 4 tahapan yang harus dilalui, 4 pokok tahapan yang dilalui. Yang pertama itu seleksi administrasi, setelah itu lulus tes administrasi mengikuti tes tertulis dan psikotes, tes kesehatan, tes wawancara, dan baru nanti jaring ditanggapi oleh masyarakat, track record dan sebagainya, baru nanti dihasilkan betul-betul anggota komisioner kabupaten kota yang terpilih gitu. Baik. Melalui 4 tahapan. Baik. Nah, untuk tim seleksinya sendiri ini siapa saja yang terlibat sebagai tim seleksi Pak? Tim seleksi itu kami dibagi 4 zona, Zona 1 Sumsel 1, Sumsel 2, Sumsel 3, Sumsel 4. Jadi karena kita cukup banyak 17 kabupaten kota sehingga masyarakat untuk mempermudah jangkauan zonalisasi ini sehingga dapat dibagi 4 zona. Gitu. Satu zona terdiri dari tim sel yang terdiri dari akademisi, ada tim profesional, terus ada juga dari tokoh masyarakat dan sebagainya gitu. Baik. Nah, untuk seleksi sendiri ini terdiri dari 4 kelompok begitu. Nah, untuk detailnya sendiri seperti apa? Boleh dijelaskan gitu? Dijelaskan bahwasannya untuk satu tim sel Provinsi Sumatera Selatan 1 itu terdiri dari 4 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Empat Lawang, yang kedua Kabupaten Banyuasin, yang ketiga Muara Enim, dan keempat Kota Pagar Alam. Ini zona 1. Zona 1 setiap tim sel, setiap zona itu terdiri dari 5 tim sel. Gitu, 5 tim seleksi. Zona 2 itu Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Pali, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabu Muli. Sedangkan untuk zona 3, Sumsel 3, Sumatera Selatan 3, itu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
terdapat 5 anggota tim seleksi juga. Terus yang terakhir adalah tim seleksi Provinsi Sumatera Selatan 4 atau zona 4. Itu terdiri dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang sendiri. Nah ini sebaran-sebaran 4 zona ini yang paling antusias ini Kota Palembang. Kota Palembang. Kota Palembang ini mungkin sampai dengan tengah malam 23.59 hari ini terakhir itu mungkin mencapai mendekati 100 pelamar. Kalau cukup dengan banyak, ya. hari ini tadi sudah 76 kurang lebih. Untuk Kota Palembang cukup tinggi antusias masyarakat. Baik. Iya. Artinya nih antusias masyarakat juga cukup sangat tinggi begitu Pak ya. Iya. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan selanjutnya Pak, Iya, karena ini Mas Robi. sangat menarik begitu ya. Betul. Dan Iya. saudara, sejenak kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai seleksi anggota KPU. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Eko Iswantoro selaku PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan. Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan di pagi hari ini. Kalau tadi kita membahas mengenai tahapan-tahapan seleksi begitu. Nah, ini juga yang menjadi cukup penting begitu mengenai syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan bagi para calon pendaftar begitu, Pak. Oh iya. Kami di internal KPU bahwasannya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 117 tahun 2023. Syarat-syaratnya cukup banyak sekali, Mas Robi. Tapi yang paling mendasar yaitu warga negara Indonesia jelas saat mendaftar berusia paling rendah 30 tahun. Jadi kaum milenial ataupun yang masih masih aktif lah gitu bisa mendaftarkan diri karena standarnya 30 tahun. Terus selanjutnya yang jelas berKTP penduduk setempat di kabupaten setempat, tidak boleh berseberang kabupaten lain. Itu yang syarat utama. Terus yang menarik juga di sini tidak boleh beranggotakan partai politik atau sebagai pengurus gitu. Nanti dibuktikan dengan surat pernyataan dan tentunya berintegritas karena memang kita menghadapi tahapan pemilu ini cukup padat sekali. Betul. Beririsan tahapan pemilu sudah berjalan sehingga diperlukan betul-betul masyarakat yang memenuhi persyaratan yang berintegritas tinggi untuk melaksanakan sebagai anggota KPU Kabupaten Kota terpilih se-Sumatera Selatan ini gitu. Baik. Nah, untuk masa jabatannya sendiri ini 5 tahun begitu Pak ya. Nah, apakah ini anggota yang sudah pernah mendaftar boleh ikut seleksi lagi Pak? Boleh. Kita bisa 2 kali periode, 1 periode 5 tahun, jadi 2 periode bisa dibatasi 2 periode itu. Gitu. Nah, tentunya ini selain pengetahuan mengenai kepemiluan begitu, salah satu yang cukup penting adalah integritas begitu Pak ya. Betul, dan juga bagaimana ini KPU tadi kan dikatakan bahwa tidak boleh menjadi pengurus parpol begitu ataupun terkait dengan parpol begitu. Nah, bagaimana KPU memastikan ini calon anggota benar-benar tidak terlibat dalam partai politik begitu? Oh ya. Kami di internal KPU memiliki sebuah grand design aplikasi Silon atau aplikasi Silon ini bisa merekam track record apakah yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik atau tidak gitu. Jadi memang sudah kami antisipasi untuk track recordnya, jejak rekamnya apakah sebagai pengurus partai politik atau tidak. Itu bisa kelihatan dari aplikasi yang kita sampaikan terkait dengan pelamar gitu. Ya. Baik, artinya memang sudah bisa dipastikan bahwa calon anggota ini tidak terlibat partai politik begitu. Baik. Menurut Bapak sendiri begitu Pak ya, modal yang paling penting dimiliki oleh calon anggota sebagai anggota KPU terpilih begitu, seperti apa Pak? Kalau kami, karena kami ini di jajaran sekretariat biasa melayani anggota komisioner, bahwasannya tugas-tugas menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten kota itu cukup berat sekali.
Mas Robi. Jadi kita bisa lihat dari tata kerjanya, karena begitu setelah dilantik di tanggal 7 Januari nanti, itu sudah melaksanakan beririsan dengan tahapan. Beririsan dengan tahapan pemilu yang cukup padat. Sekarang aja tanggal 19 sampai tanggal 25 ini Pilpres ini. Jadi begitu masuk, begitu sudah dilantik itu sudah menghadapi tugas-tugas sangat berat. Betul. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan bahwasanya di situ masyarakat calon anggota KPU itu harus memiliki etos kerja yang tinggi, berdedikasi tinggi, berintegritas, sanggup melaksanakan pekerjaan melayani pemilih dan partai politik ini 1 kali 24 jam. Kami sering lembur, jadi artinya pekerja malam non-stop itu memang sangat dibutuhkan sosok anggota KPU kabupaten kota ini. Gitu. Baik. Iya. Nah tentunya pemilu 2024 ini akan sangat kompleks begitu Pak Indu, juga syarat dengan dinamika politik begitu, dan artinya ini memang calon anggota ini tadi Bapak katakan memang banyak sekali tugas yang diemban begitu. Tentunya mereka harus memiliki integritas dan juga bisa memiliki kompeten dalam bidang tersebut. Nah, bagaimana internal KPU sendiri untuk memastikan anggota ini bisa berjalan dan juga selalu on the track begitu Pak? Oh ya, pada tingkat pelaksanaannya setelah nanti dilaksanakan pelantikan, mereka akan dibekali oleh pembekalan orientasi tugas namanya. Orientasi tugas terhadap tugas-tugas keseharian komisioner ini apa saja akan dibekali, baik dari segi integritas, dari segi tata kelola pekerjaan, terus kedisiplinan, substansi kepemiluan, ini akan dikupas tuntas dalam BIMTEK lah, mereka di BIMTEK, di orientasi tugas. Di Kawah Chandra di muka tentunya, itu nanti mungkin di suatu tempat boleh kemarin kalau kita melihat dari proses teman-teman anggota KPU, bapak-bapak anggota KPU provinsi lain itu di Rindam di Jakarta, di Gembleng di situ. Terus setelah itu mereka langsung ritme melaksanakan tugas-tugas dan rapat-rapat koordinasi, dan kita laksanakan proses dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pleno. Dan itu juga kita juga sering mengadakan rapat koordinasi baik tingkat lokal, regional maupun nasional, sehingga pengawasan berjenjang dari tingkat KPU kabupaten kota, tingkat PPK di kecamatan, PPS di tingkat desa sampai di tingkat KPPS, itu kita saling bersinergi, sinkronisasi dalam bingkai kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat koordinasi begitu. Ya. Nah, nantinya ini pasti calon anggota yang terpilih akan dievaluasi begitu Pak ya. Nah, Betul. bagaimana dengan sanksi jika nanti ditemukan ada anggota yang menyalahi aturan begitu Pak? Itu nanti kita ada forum, yaitu jejak ataupun tanggapan masyarakat. Ya. Nah, ranah tanggapan masyarakat, domain tanggapan masyarakat inilah waktunya untuk menilai on the track bapak-bapak ini yang terpilih nantinya apakah sesuai dengan persyaratan, dinilai di mata masyarakat mempunyai integritas atau tidak. Itu di ranah tanggapan masyarakat itu kita ada ranah untuk itu dan timing untuk itu gitu. Baik, ini semakin menarik begitu ya perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda Pak, dan saudara, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai seleksi anggota KPU. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Eko Iswantoro selaku PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi mungkin Bapak sudah jelaskan secara singkat begitu terkait dengan tugas-tugas dari anggota KPU sendiri. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lagi apa saja tugas secara spesifik begitu yang nanti akan diemban oleh para anggota KPU terpilih begitu Pak. Ya. Pada berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2023 bahwasannya terdapat beberapa poin tugas anggota KPU yang pada intinya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan KPU itu. Terus sebelum tahapan itu juga beririsan kita
menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilih pemula, terus merekapitulasi, menyampaikan daftar mata pilih dan sebagainya. Tugas-tugasnya sangat banyak sekali terdapat di PKPU nomor 12 tahun 2023. Nanti bisa sharing di situlah terhadap masyarakat yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut itu. Baik. Nah, mungkin ini yang juga menjadi pertanyaan begitu ya. Tantangan menjadi anggota KPU itu seperti apa, Pak? Nah, ini Mas Robi, ini menarik sekali. Kalau berbicara tantangan, ini memang saya cukup bangga dengan masyarakat Sumatera Selatan karena tingkat antusiasmenya tinggi Betul. sebagai penyelenggara KPU di kabupaten kota. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih nanti mudah-mudahan tinggi juga, Mas Robi. Sehingga indikator pemilu yang sukses itu terdapat pemilih yang tinggi, persentase yang tinggi. Nah, ini tantangannya yang pertama ini harus dibekali cukup pengetahuan yang luas terhadap substansi kepemiluan. Karena apa? Karena begitu dilantik mereka ini sudah tugas pokok ini sudah di depan mata ini. Sudah di depan mata, jadi langsung bergerak gitu. Tidak ada jeda untuk istirahat, jeda untuk pembekalan tugas, memang harus siap pakai gitu. Betul. Terus yang kedua, menurut saya tantangannya harus menjaga ritme pekerjaan yang tinggi ini dengan kondisi fisik yang prima atau kesehatan yang prima. Kami tahapan itu sampai pukul 23.59, berarti sampai pukul 23.59 itu hampir dini hari betul. Untuk mengecek nanti rekapitulasi terakhir tuh. Rekapitulasi terakhir. Nah, ini contohnya. Belum lagi ada yang lain nanti pendaftaran Pilpres sampai tanggal 19 sampai tanggal 25 itu di pukul 23.59. Kemarin Verpak, Vermin, partai politik dan pendaftaran calon perseorangan DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, demikian juga. Jadi memang harus dibutuhkan fisik yang prima, kondisi kesehatan yang sangat baik. Selain dengan dibekali substansi pengetahuan keilmuan terhadap kepemiluan, juga teman-teman ya berintegritas tentunya itu nanti Bapak-bapak, karena memang akan menghadapi tekanan kanan kiri dari parpol mungkin, dari stakeholder terkait. Nah, ini harus menjaga ritme, menjaga dedikasi yang tinggi terhadap untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik gitu. Baik. Ya. Artinya tantangan ini juga dirasakan oleh proses seleksinya juga, dari anggotanya juga begitu. Iya. Mungkin ini juga terkait dengan proses seleksi kemarin begitu, Pak. Ya. Ditemukankah kendala-kendala berarti begitu dalam proses seleksi? Dalam proses seleksi pada dasarnya, pada umumnya kami tidak menemukan beberapa kendala yang berarti, hanya saja mungkin ada kelengkapan dokumen dari kekurangan dokumen berkas kecil dari peserta pelamar calon itu karena dari luar kota juga banyak, Mas Robi, sehingga mereka menanyakan bagaimana ini waktunya segala macam, masih membutuhkan waktu gitu. Kami membutuhkan ruang seluas-luasnya, ruang helpdesk, terus share informasi dan sebagainya itu di ruang helpdesk di Hotel Aston gitu. Baik. Ya. Nah, dari proses ini apakah sedikit berdampak begitu dari proses pemilu yang saat ini sudah mulai dirasakan begitu? Oh ya, ini cukup menarik, Mas Robi. Ini tidak berdampak sama sekali terhadap tahapan, karena tahapan adalah sebuah sistem yang dibangun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Tahapan itu tidak berimplikasi terhadap pelaksanaan seleksi ini. Seleksi berjalan terus, kita menyiapkan SDM-nya untuk menjalankan tahapan, tetapi tahapan merupakan sebuah sistem. Jadi kami penyelenggaraan KPU di tingkat nasional adalah Bapak-bapak KPU, anggota komisioner di tingkat nasional, KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten kota itu sangat bersinergi dalam menjalankan tugasnya menghadapi tahapan ini. Jadi tidak sama sekali mengganggu ritme terhadap tahapan gitu. Baik, terakhir Pak, ini mungkin harapan dari Bapak sendiri terkait dengan para calon anggota KPU Sumatera Selatan yang nanti akan terpilih begitu. Iya. Silakan, Pak. Harapan saya kepada Bapak Ibu nanti yang terpilih calon anggota KPU Kabupaten Kota di 17 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama yang saya jelaskan tadi bahwasanya tahapan sudah di depan mata, beririsan, kegiatan sangat padat, tahapan Pilpres dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan tenaga yang ekstra, energi yang ekstra dalam mempersiapkan, baik itu energi untuk kemampuan kita, substansi dibekali oleh substansi kepemiluan,
pengetahuan kepemiluan, juga menjaga kesehatan Bapak Ibu semua. Karena membutuhkan kesehatan yang prima. Kita sering kerja lembur, kerja sampai pagi hari, itu udah biasa terhadap penyelenggara KPU ini, terhadap penyelenggara pemilu ini. Terus selain itu juga ya termasuk diri saya sendiri, teman-teman semua juga, termasuk Bapak Ibu nanti calon anggota terpilih komisioner kabupaten kota, yaitu menjaga integritas, dedikasi, dan etos kerja yang tinggi. Karena tidak menutup kemungkinan nanti hal-hal yang sifatnya gangguan di tengah jalan ataupun nanti ada beberapa kendala harus Bapak Ibu hadapi dengan lapang dada dan harus mengikuti beberapa regulasi yang ada. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Bapak Eko Iswantoro, PLT Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan. Semoga ini perbincangan ini bisa memberikan informasi kepada anggota KPU begitu agar bisa menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin begitu. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak dan Saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.